Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang transaksi jual-beli melalui aplikasi media sosial, atau TikTok Shop berdasarkan revisinya Permendak No. 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam revisi Permendak tersebut, medsos dilarang melakukan transaksi jual-beli seperti yang dilakukan oleh TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada akun medsos yang tetap melakukan transaksi jual-beli. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan hingga penutupan. Berikut keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkop UKM Teten Masudi, dan Menkominfo Budi Aris Setiadi yang dilansir oleh kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI. Oke teman-teman, barusan rapat ini sebetulnya temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai social commerce. Sudah disepakati besok pulang ini revisi Permendak 50 2020 akan kita tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten. Ini saya diundang Pak Teten terus dengan ke Pak Teten juga dari Pak Budi Ari, Kominfo juga tadi dan yang lain-lain juga sudah. Yang pertama nanti isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis gitu. Itu yang satu dan dua. Nah, kemudian kita juga nanti diatur yang boleh langsung produk-produk yang dari luar nih. Kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Ya, kalau dulu negative list itu semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh, gitu, diatur. Ya. Misalnya batik ini kan di sini banyak kok, ya masa mesti impor batik gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya, yang tadi, yang barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan yang offline yang dalam negeri. Ya kalau makanan ada sertifikat halal, kalau beauty itu ya, beauty itu harus ada POM-nya gitu, ya kan? Kalau nggak nanti yang jamin siapa? Harus ada izin POM, ada izin POM-nya. Kemudian kalau dia elektronik ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu. Jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline ya. Kemudian yang ketiga nggak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir transaksi kalau impor kita satu transaksi $100 minimal. Kira-kira itu teman-teman. Sudah diputuskan hari ini mungkin sore sudah saya tandatangani revisi Permendak 50 2020 menjadi Permendak berapa nanti tahun 2023 ya. Kalau ada yang melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke ke Kominfo untuk memperingatkan. Habis peringatan apa lagi tuh? Tutup. Oh, tutup. Saya kira demikian. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Kita nggak pakai merek. Siapa saja? Belum diatur. Ah, sekarang diatur. Nah, itu Pak, betul tuh Pak. Ya, jadi kan ada 3 hal ya tadi kita bahas. Yang pertama bagaimana mengatur platform. Ya. Yang kedua bagaimana mengatur arus baru masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online diserbu produk dari luar yang sangat murah ya dan dijual di platform global. Dan ketiga, kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline
diatur demikian ketat, di online masih bebas. Nah, kuncinya di revisi Permendag tadi yang disampaikan oleh Pak Mendag. Jadi ada pengaturan mengenai platform, tadi sudah clear arahan Presiden, social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Ya. Dan ini kan sudah antri, banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi. Ya. Jelas. Juga tadi arus barang udah diatur, yang 100 nggak boleh lagi, yang di bawah $100. Kalau masih ada belum produk lokal, ya diatur nanti di positive list. Jadi boleh masih impor tapi masuk di positive list, gitu ya. Saya kira itu intinya. Kasih, ada yang tanya? Ya. Dan 3 mungkin tadi diisinya di Permendag itu kan platform nggak boleh jual produknya sendiri, ya itu. Saya kira itu. Dari sisi kominfo dikit ya. Justru Kalau ini dilaksanakan semua Insya Allah terlindungi. Insya Allah. pokoknya pokoknya kalau dari Menkominfo adalah begini, kita harus mengatur yang fair, mana yang Bukan sosial, pasar bebas tapi fair. bukan lagi free trade, perdagangan bebas, tapi fair trade, jadi perdagangan yang adil. Jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce, karena apa? Karena ini algoritma nih, gitu. Kita prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita, Yang fair. yang fair. Bukan Jangan Bebas barang terus. di sana dibanting harga murah, kita kelenger gitu loh. Nah, kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita, Dipakai data-data kita ntar dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya udah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti Pinjam uang. pinjaman online dan lain-lain. Ini kan semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah, itu harus kita atur. ditata. Kita harus tata supaya jangan ada monopolistik organik gitu, alamiah. Karena nggak kita tata, dia semuanya dikontrol sama dia. Baik, Seperti terima itu. kasih ya. Terima kasih. Apa? Gini loh, bukan yang namanya sosial media itu kan dia tidak dipakai untuk kebutuhan e-commerce kan, perdagangan kan. Karena itu maka muncul istilahnya social commerce. Nah, sebenarnya ini kan tengah-tengah nih antara sosial media dan e-commerce. Nah, jadi platform sosial media tidak boleh bertindak sebagai platform e-commerce. Itu aja intinya. Ya. Ya, begitu ya. Cukup, udah jelas. Cukup. Cukup. Udah nanti tenang semuanya. Ada. Sedang disusun sama Pak Presiden. Makasih ya. Makasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.